Selama ini Jawa Tengah dianggap sebagai kantung gemuk perayaan suara PDI Perjuangan, termasuk kemenangan Ganjar dan kemenangan Jokowi. Oleh karena itu, ini menjadi pertarungan yang berdarah gitu, dalam tanda kutip, Jawa Tengah harus direbut. Dan yang jelas, PDI Perjuangan sudah jauh-jauh hari melakukan gerakan-gerakan di bawah tanah dalam arti kata gitu ya, yang disebut sebagai clandestine. Oleh karena itu, sangat berat untuk mengalahkan PDI Perjuangan di kandang banteng terbesar yaitu di Jawa Tengah dan Jogja. Gibran akan kesulitan untuk menghadapi fanatisme dan loyalitas dari para pendukung PDI Perjuangan di berbagai pelosok Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah sendiri adalah kandangnya Ganjar, bukan kandangnya Gibran. Gibran harus menang di Solo kalau ingin menguasai Jawa Tengah. Nah, prediksi saya Gibran akan kesulitan juga menang di Solo karena betapa solidnya komando FX Rudi, ini orang PDI lama ya, orang yang mengajak ayahnya Gibran menjadi wali kota untuk dikalahkan di Solo. Halo Tribuners, kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, beberapa waktu lalu calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai panglima tim pemenangan Prabowo Gibran di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Alasan Gibran jadi panglima lantaran berhasrat meraih kantong-kantong suara Presiden Joko Widodo. Karena itulah Ketua Dewan Pengurus Golkar Institut Aceh Hasan Syazili menyatakan Gibran yang notabene putra sulung Jokowi bakal menjadi garda terdepan mengamankan suara ayahnya saat Pilpres 2024. Aceh menilai Gibran juga punya kekuatan di Jawa Tengah. Padahal Jawa Tengah merupakan kandang banteng basis Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu menjadi menarik untuk didiskusikan karena banyak pihak beranggapan strategi menunjuk Gibran jadi panglima di Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk menggembosi suara di kandang banteng. Apakah benar demikian? Oleh karena itu kita sekarang sudah tersambung dengan pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, Bapak Ari Junaedi. Halo, selamat sore Pak Ari. Selamat sore, Mbak Geok Mengwan. Baik, Pak Ari, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini berencana menggelar kampanye 2 kali dalam sepekan. Mengingat pasangan Capres dan Cawapres ini masih bertugas sebagai pejabat negara dan daerah. Jadwal kampanye pertama Prabowo Gibran ini dijadwalkan dilaksanakan besok, Pak, Jumat 1 Desember 2023. Bapak sendiri bagaimana melihat strategi kubu Prabowo Gibran di masa kampanye ini, Pak? Yang pertama tentu saja Prabowo dan Gibran memanfaatkan posisinya sebagai pejabat publik ya. Kalau Pak Prabowo memanfaatkan fasilitas sebagai Menteri Pertahanan, tentu yang terkait dengan kunjungan-kunjungan daerah selalu dibalut dengan kepentingan Menteri Pertahanan. Walaupun izin cuti hanya diberikan pada hari Sabtu Minggu atau Jumat sudah berangkat misalkan. Sementara Gibran memanfaatkan posisinya dia sebagai wali kota Solo. Kalau saya lihat ini ada jadwal, mereka itu akan menghadiri final Piala U17 di Solo. Sehingga bisa dibaca gitu ya, bahwa strategi mereka berdua atau pasangan 02 ini adalah ingin meraup dukungan dari anak-anak muda, terutama pencinta sepak bola. Nah, terkait dengan Gibran ditaruh sebagai komandan perayaan suara di Jawa Tengah dan Jogja, sepertinya mereka menganggap bahwa Jawa Tengah adalah the battle of ground gitu ya, bahwa itulah pertarungan hidup dan mati selain Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Memang menjadi sah gitu ya, karena selama ini Jawa Tengah dianggap sebagai kantung gemuk perayaan suara PDI Perjuangan, termasuk kemenangan Ganjar dan kemenangan Jokowi. Oleh karena itu, ini menjadi pertarungan yang berdarah gitu dalam tanda kutip, Jawa Tengah harus direbut. Nah, oleh karena itu sah-sah saja gitu ya ketika pasangan 02 menempatkan Gibran karena mereka melihat ada faktor Jokowi terutama ya di Jawa Tengah dan Jogja. Belum lagi ada faktor Gibran di Solo. Tetapi sekali lagi PDI Perjuangan dan Paslon 03 pastinya akan mempertahankan habis-habisan juga benteng Baik. di Jawa Tengah dan Jogja. Nah, seperti kita ketahui, Jawa Tengah itu selalu dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Terlepas
ada dan tidak endorse dari Pak Jokowi ketika Ganjar maju di Pilgub Jawa Tengah, PDIP punya strategi El Comandante. El Comandante itu adalah strategi PDI Perjuangan untuk mencengkram basis suara gitu ya. Tidak hanya di tingkat pusat, tetapi hingga di tingkat-tingkat RT, RW, dan dusun. Dan menurut saya gitu ya, dengan pengalaman PDI Perjuangan yang telah memenangkan Jokowi dan memenangkan Gibran di Solo, saya rasa tidak akan mudah bagi 02 untuk merebut kandang-kandang banteng di Jawa Tengah dan Jogja. Saya baru saja dari Jogja, saya melihat atau menyaksikan betapa masifnya pemasangan bendera, baliho, dan poster Ganjar dan Mahfud. Kalau saya amati, justru mereka ingin menunjukkan ada kekuatan diam atau kekuatan silent gitu ya, yang ingin memenangkan Ganjar, Mahfud, bahkan Anies Baswedan dan Imin. Oleh karena itu, menurut saya sah-sah saja itu menempatkan Gibran, tetapi ini menunjukkan bahwa mereka memang melihat bahwa Jawa Tengah adalah lumbung suara yang harus direbut oleh semua pasangan, termasuk pasangan Prabowo dan Gibran. Itu. Baik, berarti dari jawaban Bapak tadi, Bapak melihat karakteristik pemilih di Jawa Tengah ini loyal ke partai politik PDIP ya Pak ya? Ya, kalau saya melihat dari berbagai daerah di Jawa Tengah, mereka solidnya terhadap partai. Memang betul harus diakui bahwa mereka juga para penggemar, fans, pendukung Jokowi gitu ya. Tetapi ketika mereka mendapat informasi, mendapat pemberitaan yang didapat dari media sosial maupun media mainstream, politik dinasti, kemudian ada keserakahan, kekuasaan, mereka menjadi paham politik, literasi politiknya sudah jalan, dan yang jelas PDI Perjuangan sudah jauh-jauh hari melakukan gerakan-gerakan di bawah tanah dalam arti kata gitu ya, yang disebut sebagai clandestine. Oleh karena itu sangat berat untuk mengalahkan PDI Perjuangan di kandang banteng terbesar yaitu di Jawa Tengah dan Jogja. Baik, dengan ditugaskannya Gibran sebagai Panglima TPN untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ini menurut Bapak, apakah strategi sebagai upaya maksud kami untuk menggembosi suara Ganjar Mahfud di kandang banteng PDIP, begitu Pak? Ya, saya melihat bahwa pasangan Prabowo dan Gibran itu sengaja menempatkan Gibran gitu ya sebagai komandan tim di Jawa Tengah dan Jogja karena melihat bahwa selama ini dua daerah ini menyumbang suara besar bagi Jokowi dan PDI Perjuangan. Tetapi menurut saya Gibran akan kesulitan untuk menghadapi fanatisme dan loyalitas dari para pendukung PDI Perjuangan di berbagai pelosok Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah sendiri adalah kandangnya Ganjar, bukan kandangnya Gibran. Kalau bicara secara lebih spesifik di Solo misalkan, Solo pun juga kandangnya Rudi Hatmo ya, FX Rudi gitu ya. Sehingga sangat sulit untuk mengalahkan PDI Perjuangan di Solo. Jadi menurut saya test case-nya atau uji cobanya atau test the water-nya adalah Gibran harus menang di Solo kalau ingin menguasai Jawa Tengah. Nah, prediksi saya Gibran akan kesulitan juga menang di Solo karena betapa solidnya komando FX Rudi, ini orang PDI lama ya, orang yang mengajak ayahnya Gibran menjadi wali kota untuk dikalahkan di Solo. Di Jawa Tengah juga saya melihat bahwa banyak kader-kader PDI Perjuangan yang fanatik betul gitu ya terhadap partai. Sehingga ketika PDIP memutuskan Ganjar sebagai capres ditambah dengan Pak Mahfud, menurut saya ini pertarungan yang sulit, bahkan sulit ditaklukkan oleh pasangan Gemoy dan Santuy ini. Baik. Baik, tapi kan Pak di Jawa Tengah juga ada basis pemilih loyal Jokowi. Apakah secara otomatis para pemilih loyal Jokowi ini di Pilpres 2014 dan 2019 ini akan memberikan dukungan ke Prabowo Gibran di Pilpres 2024? Kalau selaras dengan hasil survei beberapa lembaga survei terakhir gitu ya, memperlihatkan bahwa dari 100% suara pendukung Jokowi itu kan lintas partai, tidak hanya PDI Perjuangan, ada dari Golkar, ada juga dari Gerindra gitu ya, bahwa hampir 50% itu melarikan diri ke pasangan Ganjar. Yang 27% itu berlabuh ke pasangan Prabowo dan Gibran.
ada sekitar 17% ke Anies dan masih ada juga sisanya gitu yang masih masa mengambang. Dengan dimulainya kampanye pertanggal 28 November kemarin dan semakin intensnya partai-partai politik menggarap basis masanya masing-masing, saya melihat bahwa memang betul gitu ya, masih ada suara Pak Jokowi yang mendukung Prabowo dan Gibran. Karena faktor Gibrannya, bukan faktor faktor Prabowo-nya ya. Tetapi ada juga mereka yang memahami bahwa kekuasaan itu harus ditampilkan dengan elok. Dan Ganjar dianggap sebagai representasi pasangan yang selama ini mengedepankan aturan-aturan hukum. Berbeda dengan pasangan Prabowo Gibran yang seperti kita tahu bersama gitu ya, bahwa Gibran ini bisa lolos menjadi cawapres karena proses di Mahkamah Konstitusi yang dianggap tidak elok. Oke, baik. Oke, baik Pak. Di 2 periode Ganjar ini kan menang dan terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Apakah ini bakal menjadi satu kekuatan juga bagi kubu Ganjar Mahfud untuk bisa mempertahankan suara pendukungnya ketika Gibran akan turun pimpin kampanye di Jawa Tengah? Saya yakin tidak hanya berdasarkan jejak rekam gitu ya, bahwa selama 2 kali kepemimpinan Ganjar di Jawa Tengah, memang Jawa Tengah berubah gitu ya. Banyak program-program Ganjar yang memang dirasakan betul oleh masyarakat Jawa Tengah. Seperti misalkan ada sekolah SMK Jawa Tengah yang mendidik dari keluarga-keluarga miskin untuk disekolahkan, ada asramanya, kemudian disalurkan pekerjaannya. Mereka melihat dan memahami gitu ya bahwa apa yang disampaikan program-program Ganjar itu memang terlihat nyata dalam keseharian. Sehingga ketika Ganjar maju menjadi capres, ada harapan bahwa program-program ini akan diteruskan. Nah, berbeda dengan Jawa Tengah, terkhusus gitu ya, Surakarta. Surakarta juga banyak memahami bahwa kemajuan memang betul di 2 tahun kepemimpinan Gibran ini memang luar biasa. Tetapi luar biasanya karena ada program-program pemerintah pusat yang membanjiri Surakarta. Sehingga kalau saya sering berkeliling ke Jawa Tengah gitu ya, saya menangkap adanya harapan bahwa yang dimajukan adalah mereka yang mempunyai jejak rekam yang terbukti. Misalkan Pak Ganjar Pranowo, kemudian ada yang namanya Pak Mahfud MD, karena latar belakangnya sebagai Menko Polhukam, pernah di Mahkamah Konstitusi, pernah menjadi anggota Dewan, sehingga mereka menganggap bahwa Ganjar dan Mahfud harus menang di Jawa Tengah dan Jogja. Dan ingat, di Jogja itu, partai penguasa parlemen Jogja atau DPRD Jogja adalah PDIP. Dari 30-an lebih anggota Dewan, 18 itu dari PDI Perjuangan. Sehingga bagi mereka sangat sulit untuk mengalahkan PDI Perjuangan. Dan ada satu lagi, ini banyak juga, caleg-caleg dari Golkar, dari PAN, itu sengaja mereka, ini secara diam-diam ya, itu malah mereka tidak mengusung atau tidak mendukung pasangan Prabowo dan pasangan Gibran gitu ya, karena mereka mengamankan kursi masing-masing. Dia memahami bahwa di masyarakat itu, kalau Jogja ya, itu banyak pendukung Anies Baswedan dan Ganjar. Sehingga secara partai mereka memang tergabung di Koalisi Indonesia Maju, tetapi soal pilihan presiden dia tidak bisa mengarahkan ke konstituennya. Dia membiarkan orang PAN memilih Anies Baswedan, orang Golkar memilih Ganjar. Ini unik nih. Bahkan kalau kita lihat di sepanjang jalan di Jawa Tengah ada Jogja, hampir sulit ditemui spanduk atau baliho Demokrat yang memperlihatkan gambar Gibran. Nah, ini menjadi sebuah anomali. Yang dipasang adalah foto AHY dan foto Prabowo dan SBY. Ada 3 sosok itu. Jadi mereka masih malu-malu Demokrat. Baik. Baik, terakhir Pak, bentuk kampanye apa nih menurut Bapak yang akan bisa menarik pemilih dan harus dilakukan masing-masing capres dan cawapres di Jawa Tengah? Apakah cukup gimmick atau beradu gagasan, Pak? Memang selama ini anak muda suka dengan hal-hal yang tidak membuat pusing. Joget-joget, gemoy gitu ya, dia paling suka gitu. Tetapi pada akhirnya para pemilih muda itu juga semakin cerdas bahwa yang dia pilih itu bukan festival bayi sehat atau festival pemimpin paling gemuk atau paling gemoy gitu ya. Tetapi justru pemilih sekarang mulai sadar bahwa yang dipilih itu sangat menentukan pada perjalanan bangsa. 2045 yang digembar-gemborkan oleh Presiden Jokowi sebagai tahun emas, ternyata bukan hanya tahun emas untuk putranya gitu ya, tetapi tahun emas adalah untuk
semua anak-anak milenial. Oleh karena itu, dengan semakin mendekatnya pelaksanaan Pilpres gitu ya di Februari nanti, mereka dan partai politik harus mengemas gaya-gaya komunikasi yang berpijak pada program. Nah, selama ini mereka tidak peduli gitu ya. Susunya diminum, makan siang gratisnya dimakan. Tapi ingat, pilihannya belum tentu pada pasangan yang memberikan makan siang gratis dan susu gratis. Nah, ini hati-hati juga. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ari atas diskusinya kali ini. Menarik sekali, Pak. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, Pak Ari. Sehat selalu. Terima kasih. Baik, Tribuners, itu dia diskusi kita kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya tentu dengan topik menarik dan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.